pada abad 19, Kecamatan Maluse Tasi masuk wilayah pemerintahan Afdeling Parepare yang dinamakan Maluse Tasi Under Afdeling, memiliki pahlawan daerah bernama Latandring. Adapun sejarawan dan narasumber terkait tentang persoalan sejarah perjuangan Latandring. Terkait dengan yang saya tahu persoalan Latandring, siapa sebenarnya dia? Jadi Latandring itu, kalau kita kenalnya, dia adalah salah satu tokoh pahlawan di Maluse Tasi, yang khususnya itu dari kerajaan Nepo di Kabupaten Baru ini. Kalau latar belakang keluarga, dia dari anak Imak Ketutu, orang tuanya ibunya namanya Imak Ketutu, bapaknya kalau tidak salah Samailu, itulah ya. Latandring ini dua bersaudara, ada saudara perempuannya Malabo itu Balobo, yang awalnya nanti ini yang memicu bentuk perjuangan perlawanannya ke Belanda. Jadi kalau Latandring itu siapa, dia adalah pahlawan yang kita kenal di Maluse Tasi. Latar belakang keluarganya, dia adalah latar belakang keluarga kerajaan dari Nepo. Sebenarnya kerajaan di Maluse Tasi itu satu sih, Nepo sih. Dan saya lihat ada beberapa sumber yang menjelaskan bahwa bapaknya dari kerajaan Palandro. Tapi sepengetahuan saya, satu-satunya kerajaan di Maluse Tasi itu cuma satu, kerajaan Palandro, yang juga mendasari terbentuknya Kabupaten Baru. Apakah ada pengaruh dari keluarga atau budaya setempat yang membentuk karakternya sebagai seorang pejuang? Ya, kalau pengaruh keluarga dan budaya setempat tentu pasti ada. Dia bersumber dari latar belakang keluarga kerajaan, yang tentu nilai-nilai kekerajanan, kemudian nilai-nilai kebudayaan pasti membentuk karakternya. Kebudayaan yang kita tahu di waktu itu dari bersumber Nepo, barangkali saya tidak tahu dia keturunan raja keberapa. Yang kita tahu raja pertamanya kan dari Sukpa Pindrang, Labongo itu. Nah, tentu ada nilai-nilai budaya yang kuat. Yang pertama mungkin yang kita anut sampai saat ini adalah kerjasama, gotong royong, kemudian nilai-nilai sipakatau, sipakalembi, sipakasiri. Nah, itu dia yang pasti berpengaruh di karakter tokoh pejuang yang kita maksud Latandring ini. Apa yang mendorong Latandring untuk melawan penjajahan Belanda? Ya, sesingkat pengetahuan saya persoalan itu, yang mendorong tentu selain daripada ada pemicu dari pihak keluarga, tentu juga sebagai masyarakat pribumi. Cerita yang saya tahu, orang tua Latandring itu ditangkap dari pihak Belanda, diketahui oleh saudaranya perempuan Latandring di Balobo kalau tidak salah itu. Kemudian dialah yang menyampaikan ke Latandring yang awalnya tidak tertarik untuk melawan perlawanan, tapi karena adanya kejadian orang tuanya ditangkap dan adiknya perempuan ini yang ngotot untuk melawan, sehingga dia memancing Latandring untuk terlibat di perlawanan melawan Belanda itu. Jadi kalau apa yang mendasari kenapa melawan, kalau saya itu dua. Pertama, karena memang penjajah itu yang harusnya dilawan. Apakah ada momen tertentu yang memicu perlawanan Latandring terhadap kolonialisme? Momen yang memicu, ya. Kalau momen yang memicu itu tadi yang saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya. Momennya itu ketika orang tuanya Latandring ditangkap dari pihak Belanda, yang waktu itu ceritanya disekap di rumah Maluse Tasi di Palandro. Waktu itu saya tidak tahu tepatnya di mana, situsnya apakah masih ada rumah itu, tapi yang pastinya dia disekap di rumah Maluse Tasi. Nah, itu momen ketika itu malam, ketika orang tua Latandring bersama pasukannya dan juga saudaranya di situ mereka melakukan perlawanan. Jadi kalau momen yang memicu itu awalnya ketika orang tuanya ditangkap. Bagaimana Latandring merekrut dan mengorganisir rakyat untuk berjuang melawan Belanda?
Ya, kalau proses merekrut itu saya pikir karena memang dia berlatar belakang dari kerjaan, otomatis kedekatan daripada Latandring dengan warga itu sudah erat, persoalan pihak dari kerjaan dan masyarakat setempat, dan otomatis juga untuk mendoktrinisasi warga persoalan perlawanan melawan Belanda itu mudah, karena secara tidak langsung meskipun kita tidak mempengaruhi warga, kalau melawan penjajah saya kira tinggal disentil sedikit sudah pasti melawan. Nah, di sinilah Latandring perannya, karena memang pertama dia dari pihak kerajaan, kedua dari memang orang tuanya ditangkap, ada rasa iba daripada masyarakat itu yang kurang lebih ada rasa ibanya untuk menolong dari pihak keluarganya Latandring dan juga untuk melawan penjajah itu. Jadi saya kira Latandring tidak susah untuk mendoktrin masyarakat persoalan itu untuk melawan Belanda. Mengapa kisah Latandring tidak sepopuler pahlawan nasional lainnya? Ada beberapa alasan kenapa kisah Latandring tidak begitu populer. Salah satunya itu karena sedikitnya tulisan atau karya yang membahas kisah tentang Latandring ini. Yang kedua, apakah ada faktor-faktor tertentu membuat kisah perjuangannya kurang terdokumentasi di tingkat nasional? Beberapa faktor yang menyebabkan kisah Latandring itu kurang terdokumentasi. Yang pertama itu kurangnya sumber-sumber yang bisa dijadikan bahan untuk penulisan mengenai cerita dari Latandring ini. Yang ketiga, apakah ada upaya dari pemerintah atau masyarakat lokal untuk melestarikan dan mempromosikan kisah Latandring? Untuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan kisah-kisah dari Latandring ini sudah ada beberapa. Di antaranya itu pembuatan buku sejarah lokal mengenai cerita Latandring ini yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Baru. Yang kedua itu memperkenalkan nama Latandring dengan cara menjadikan nama Latandring ini sebagai nama jalan. Nama Latandring juga diperkenalkan di sekolah-sekolah melalui penggunaan nama Latandring sebagai hambalan di kepramukaan, salah satunya di SMA Negeri 4 Baru. Pada tahun 1865, lahirlah anak kedua dari pasangan Lasamali dan Ima Katutu yang bernama Latandring. Pribadinya yang menyenangkan membuat ia mudah diterima dan berteman dengan orang banyak. Demi menyelamatkan ayahnya yang bernama Lasamali, Latandring melakukan perlawanan dengan perlawanan gerilya. Tidak jarang pasukan Latandring yang bersenjatakan keris, kelewang, badik, lembing, sumpitan, dan lain-lain senjata tajam menghadang dan melumpuhkan iring-iringan serdadu Belanda di wilayah antara Palanro dan Parepare. Opsir Belanda di Parepare sangat gusar karena kejadian serupa juga terjadi di Bone. Raja Bone selaku pemimpin perlawanan diasingkan ke Bandung, maka Belanda berusaha untuk mencari dan menangkap pemimpin perlawanan yang ada di Kerajaan Nepo dan Palanro, lokasi yang sering digunakan sebagai tempat penghadang adalah perbukitan di kilometer 20 makam Raja Nepo, termasuk La Bongo atau sering dikenal dan disebut dengan Arung Patapuloe. Kami sudah sampai.
Oke.